ini kita sering mendengar tentang stunting dan sering dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Stunting dan pendek memang sama-sama menghasilkan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Namun stunting dan pendek adalah kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Singkatnya, stunting adalah pendek namun pendek belum tentu stunting. Sejalan dengan itu, Kecamatan Kota Baru diadakan pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai soal yang berkaitan dengan stunting. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Kata Dr. Hajah Fatimah, dokter Puskesmas Kota Baru kepada Berita 7 TV usai acara Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Menurutnya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kata Dr. Hajah Fatimah, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek stunted dan sangat penting, severity stunted, adalah balita dengan panjang badan PBU dan tinggi badan TBU, menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku HOMGRS tahun 2006. Di Puskesmas Kota Baru sendiri jauh sebelumnya sudah terbentuk inovasi ikan fatin, yaitu inovasi kreatif. Antisipasi dan peduli anak stunting, terbentuknya inovasi ikan patin itu sekitar awal tahun 2022. Hal itu disebabkan ada angka stunting di wilayah fokus Puskesmas Kota Baru sehingga membentuk inovasi ikan patin guna untuk menurunkan angka stunting. Senada disampaikan Haji Dwi Teguh Wibowo dari Dinas Kesehatan Karawang. Sebelum membicarakan lebih jauh tentang upaya pencegahan stunting yang dapat kita lakukan, sebaiknya kita juga mengetahui tentang penyebab stunting itu sendiri. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. 90% kadar pembangunan manusia apa yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Seluruh desa Puskesmas Kota Baru, saya mewakili dari Kepala Puskesmas Kota Baru, kebetulan saya Dr. Fatimah Jaka, saya dokter fungsional dari Puskesmas. Stunting dan merupakan perkembangan kurangnya perkembangan dan pertumbuhan gizi kronis dan infeksi yang bertahun-tahun ya. Nah, biasanya kita harus melakukan perbaikan gizi dari mulai 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari ibu hamil ya, kita harus mulai memantau kondisi gizinya serta setelah ibu hamil tersebut melahirkan. Jadi selama 2 tahun anak tersebut kita harus mulai pantau dari gizinya, status gizinya. Nah, untuk stunting ini, alhamdulillah Puskesmas Kota Baru telah memiliki inovasi, yaitu ikan patin. Inovasi kreatif, antisipasi dan peduli anak stunting. Nah, itu insya Allah udah kita launching itu awal tahun 2022, yaitu akibat adanya stunting di wilayah Lokus. Baik, pada hari ini ya kita sama-sama sudah membahas bagaimana percepatan untuk penanggulangan stunting di Kecamatan Kota Baru ini. Bahwasanya kita ketahui bersama ya, stunting ini adalah gagal tumbuh dari perkembangan balita yang dimiliki di Kecamatan Kota Baru ini. Bahwa dari hasil pendataan, dari hasil bulan penanggulangan balita pada bulan Februari tahun 2022 didapatkan hasil bahwa 44% itu ditemukan anak pendek gitu ya, pendek, kemudian gizi kurang juga sama 44%,
sehingga ini sangat perlu sekali untuk kita intervensi bersama-sama gitu ya. Nah, adapun salah satu langkah percepatan untuk penanggulangan stunting ini adalah dengan pembentukan tim percepatan penanggulangan stunting. Karena apa? Di Kecamatan Kota Baru ini sudah terbentuk KPMD, luar biasa sekali sudah terbentuk KPMD. Kemudian ada dari pendamping PKH, kemudian ada dari TPPKK. Itu masing-masing punya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Nah, ini kalau dipadukan terintegrasi, nah ini saya yakin bisa menjadi percepatan penanggulangan di Kecamatan Kota Baru. Stunting ini tidak mungkin hanya kita kerjakan oleh Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu, peranan dari PLKB, peranan dari Dinas Pertanian, peranan dari KUA, peranan dari Dinas Pendidikan, ini kita sama-sama untuk memberdayakan masyarakat, membuka mindset bahwa stunting ini adalah menjadi masalah bersama. Seperti itu ya. Perlu ditingkatkan intervensi-intervensi, salah satu adalah intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ya, intervensi spesifik seperti apa? Perlu ditingkatkan lagi bagaimana pemberian gizi yang baiknya, bagaimana pola asuhnya. Nah, itu perlu pembukaan mindset gitu ya. Nah, salah satunya tadi dari KUA, dia siap untuk memberikan bagi calon pengantin pembinaan, bimbingan sehingga diharapkan ke depan itu sudah tidak ada lagi balita-balita stunting seperti itu ya. Kemudian dari desa mengalokasikan dana desa khusus untuk intervensi sensitif, pembangunan sarana sanitasi, air minum dan sebagainya. Nah, ini menjadi langkah-langkah bersama seperti itu ya, sehingga diperlukanlah satu pembentukan tim percepatan penanganan stunting di tingkat Kecamatan Kota Baru seperti itu ya. Nah, dengan harapan mudah-mudahan nanti di tahun 2023 atau 2024 Kecamatan Kota Baru sudah menjadi zero stunting. Telah kita ketahui bersama bagaimana percepatan penanggulangan stunting terutama di Kecamatan Kota Baru, yaitu membentuk tim percepatan penanggulangan stunting. Berdasarkan pendataan kata Haji Dwi dari bulan penimbangan balita di Kota Baru pada bulan Februari tahun 2022 didapatkan hasil 44% itu ditemukan anak pendek kemudian gizi kurang, sehingga ini kita perlu sekali untuk intervensi bersama. Di Kecamatan Kota Baru ini telah terbentuk KPMD, ada juga pendamping PKH. Kemudian TPPKK itu masing-masing kegiatan yang berkaitan dengan stunting ini kalau dipadukan berintegrasi bisa menjadikan percepatan penanganan angka stunting. Ia menambahkan stunting ini tidak mungkin hanya dikerjakan oleh Dinas Kesehatan saja oleh karenanya peran PLKB, Dinas Pertanian, KUA dan Dinas Pendidikan sama-sama untuk memperdayakan masyarakat, terutama mindsetnya bahwa stunting ini jadi masalah besar, perlu ditingkatkan intervensi spesifik. Dibutuhkan secara spesifik seperti apa, perlu ditingkatkan lagi bagaimana pemberian gizi yang baiknya. Bagaimana pola asuhnya, yaitu perlu pembukaan mindsetnya, salah satunya dari KUA dengan cara bimbingan terhadap pasangan calon pengantin. Juga dari desa dapat mengalokasikan dana desa khusus untuk intervensi sensitif pembangunan sarana sanitasi air minum. Dan ini menjadikan langkah bersama sehingga diperlukan tim percepatan stunting. Dari Karawang, Sutoyo, kontributor Berita 7 melaporkan mengabarkan. Intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 80% desa melakukan urgensi percepatan penurunan stunting. 90% kadar pembangunan manusia apa yang